Ibu, perkenalkan diri, Ibu nama siapa, asal Nama dari mana? nama saya Bu Yanti. Ibu Yanti, Iya, asal dari tinggal saya di Pasar Rebo. tinggal di Pasar Rebo, Iya, Jaktim. iya, Jakarta Ya, Timur. oke. Ibu kesini sama siapa? Sama adik saya sama ibu saya. Sama adik sama ibu. Oh, Iya, ibu tercinta, adik iya, tersayang. Oke, jadi iya. singkat cerita, Ibu tahu RDAY awalnya pertama kali dari mana? Dari adik saya ngajak ke Yang sini. mana adiknya? Itu, Oh iya, awalnya adik. iya. Adik dulu tahu dari mana Pak? Oh ini mulut ke mulut ya, mantap. Jadi si adiknya ini ya para penonton, awalnya diceritain sama temennya yang sudah berhasil, sudah terkabul. Terus adiknya mungkin penasaran, datanglah ke sini atau mungkin nyimak dulu di YouTube dan nyampein ke kakak tercinta ya. Jadi singkat cerita itu kapan Bu taunya? Eh, Deketin mic-nya, deketin. maksudnya tahunya Pak? Tahu si adik itu memberi informasi tentang RDAY itu kapan? Seminggu yang lalu. Baru seminggu yang lalu. Wow. Seminggu yang Berarti lalu. murid Maret 2025. Baru seminggu yang lalu. Minggu kemarin ini. Minggu kemarin. Ini kan sekarang minggu ini kedua. Minggu ketemu minggu. Kemarin iya, minggu kemarin. Wow, ini nih waras nih ya kan. Kemarin. Coba Bu, nih biar penonton yang lagi nonton pada kejang-kejang nih ya kan, bingung kok bisa terkabul banyak sekali. Jadi tadi Ibu bilang yang pertama alhamdulillah hutang jadi terbayar. Ya, Oke, alhamdulillah. kalau saya boleh tahu ada berapa ratus triliun Bu? Ya enggak. Mirip nggak sama utang yang lagi viral? Ya mungkin ratusan juta atau mungkin ratusan miliar? Enggak, jutaan aja. Jutaan aja. Iya. Nah itu ibu praktekin ilmu yang mana? Atau cuman sebatas ibadah ekstrim kah? Atau ada juga ilmu kearifan lokal yang ibu mainkan? Ilmu kearifan lokal yang gini. Deketin baru, mic-nya, deketin Bu. kan baru minggu kemarin soalnya ya. Bar- Jadi Ibu ini pertama ke sini? ini kedua, kemarin Oh minggu, ini minggu kedua. lalu datang, Iya. nyimak saya ngoceh-ngoceh ya Iya. kan? Terus ibu pulang praktekin. Iya. Heeh. Ah. Terus yang terjadi adalah Yang terjadi ceritanya gini, saya kan punya keris di leluhur. heeh, Keris itu udah lama dicari-cari tuh keris nggak ketemu. heeh. Nah pas saya kan belum ganti pakaian dalam tuh selama 2 hari itu, saya taruhlah di atas lemari bukan di pintu depan rumah ya, di atas lemari. Oke, di atas lemari di kamar. Tiba-tiba saya lagi ngacak-ngacak itu, kerisnya ada di pojokan situ. Nemu. Padahal dicari nggak ada. Setelah sekian purnama ibu nyari nggak nemu, gara-gara si 2 hari ini segitiga ya, Iya. segitiga sama Iya. kaki, sama sisi, nemu tiba-tiba. Iya, di Dan lemari ibu itu. apain tuh? Nah, memang kan rencananya memang mau dijual Larung. itu keris itu. Oh awalnya mau dijual. Iya, mau dijual ke seluruh itu kan. Nah, akhirnya saya cari-cari deh harga-harganya. Ternyata di mana-mana harganya kecil kan. Ini saya tiba-tiba dapat yang gede gitu harganya. Pembelinya Yang berani nawar tinggi. tinggi, saya kaget. Akhirnya dijual. Ya dijual. Laku akhirnya. berapa ibu? Ya seharga motor lah gitu. Wow, ini kris bukan sembarang kris nih. Berarti si yang beli ini paham nih benda sejarah Saya kan nih. nggak ngerti ya, saya nggak tahu soalnya gitu. Oh, berarti terbayarlah hutang Ya, lewat kris terbayarlah itu. hutang. Ya. Wow, Nah, ini terus dia. besoknya saya dapat telepon dari sales perumahan yang saya mau jual itu, kan saya mau dijual ceritanya ini Di Pasar Rebo nih, eh, di Pasar Rebo. di Cilengsi. Oh, ibu punya rumah juga Iya, di Cilengsi. Iya. Di perumahan apa, Bu? Kan udah lama nggak laku juga, tiba-tiba ada telepon gitu. Oh, ibu Saya udah kaget jual juga. lama, Udah jual lama. belum ada yang nyenggol-nyenggol. Belum, baru Dan kemarin tiba-tiba ada yang telepon katanya dia mau lihat gitu. ada yang mau survei. Iya, Di perumahan apa emang, Bu? Hah? Di perumahan apa? Di perumahan Puri Harmoni 10. Oh, di perumahan Puri Harmoni 10. Iya. Oke, jadi tiba-tiba ada peminat lah Iya intinya. gitu, iya ada Heeh, peminat. yang kemungkinan besar nih bau-baunya kayaknya bakal beli nih. Iya, Apa udah yakin, dibeli? Yakin deh, yakin. Udah dibeli belum? Belum. Oh, belum. Baru survei, lihat. Udah disurvei. Baru survei. Oke. Nah, begitu survei dia datang ke sana, ibu juga ikut ke sana. Belum. Dia kan baru lihat sekali, mau ngomong sama suaminya dulu. Oh, ibu titip kunci. Ini yang datang istrinya yang lihat, yang survei. Lihat dari luar apa masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Kok bisa masuk?
kan kunci saya dititipin sama ini security komplek. Oh, oke. Gitu. Pak Satpam, barangkali ada peminat, saya titip kunci, ya kan? Pak Satpam, ada yang mau survei itu, tolong dibantu ya. Oke. Gitu. Ya, jadi singkat cerita, setelah sekian purnama belum ada yang nyenggol-nyenggol, Iya. baru-baru ini ada Iya. peminat. Iya. Nah, tinggal Berarti itu dihajatin. hari kedua itu kan Kris ya, hari ketiga itu yang rumah itu. Iya. Nah hari kelima itu suami saya itu dapat tawaran kerjaan. Tawaran kerjaan. Iya. Kerja di mana, Bu? Driver. Oh, oke. Driver. Jadi setelah sekian lama Bapak di rumah terus, 2 bulan baru. oh baru di 2 rumah. bulan, Iya. ya stop kerja. Sekarang ada penawaran lagi Iya. nih, kabar gembira. Tinggal cocok gaji atau cocok apa? Iya. Cocok bos, ya kan? Biasanya kan kalau kerja tuh ya Iya. pengennya gaji yang terbaik, bos juga baik, Iya. ya kan? Sekarang gaji gede bosnya, mau ngapain, Iya. ya kan? Oke, berarti tinggal dihajatin aja tuh, ibu mau mana Iya. dulu, ya kan? Nanti ibu Iya. tahajud, doa dan ijab, Iya. jangan lupa tembak pakai Iya. sedekah, ya kan? Amin. Saya pengen suami saya diterima kerja dulu gajinya sekian, ntar anak yatim, Iya. amin, ya Amin, kan? iya. Gitu. Iya. Itu kabul, Kabul. tembak lagi sedekah hajatin untuk rumah. Pasti bulan ini juga dibeli, bayar Iya. kontan. Iya. Harga tinggi nggak ditawar. Harga tinggi nggak ditawar. Nah iya harus ngucapnya sepaket ya. Harga tinggi nggak Gitu. ditawar, ya. Nanti dibeli harga rendah, dibeli harga tinggi dicicil. Kan maunya Iya. kan dibeli harga tinggi, Harga tinggi. tanpa ditawar, Iya. tanpa dicicil. Iya. Ya kan? Oke. Ada lagi Bu? Nggak ada, ini baru seminggu kan, berjalan udah 3 ini. Wow. Bentar Bu. Jadi Ibu begitu minggu lalu datang, Minggu Ibu tuh masih kemarin. 0 besar ya? Masih. Udah nyimak belum sebelumnya? Kan baru dengerin itu kemarin itu, minggu kemarin. Oh berarti bener-bener si adik tuh baru kasih tahu. Iya. Terus Dikasih ibu tahu. barulah mulai nyimak. Belum nyimak, langsung denger di sini aja. Ya enggak, maksudnya setelah pulang dari sini Iya. praktekin. Nah, iya. Bangun jam 00, Iya. ucap syukur, senyum, dan Iya. teman-temannya. Iya. Ngomong-ngomong, ibu baca Quran udah berapa juz? Baca Qurannya baru surat Al-Waqiah aja. Baru surat Al-Waqiah, nggak apa-apa. Murid baru Iya, baru dimaklum. seminggu kemarin. Ya, sebisa mungkin Bu, Iya. ya Pak Haji kan nyaranin untuk paksain baca Quran 12 juz 12 ya. juz. 12 juz itu dipaksain mulai dari jam 00 rangkaian ya, Ya, sampai matahari terbit. Kalau misalkan Ibu belum sanggup Iya. 12 juz ya berapa? Misalkan 6 atau belum sanggup juga ya 3 atau belum sanggup juga 2. Ya pokoknya paksain sampai matahari terbit. Nah, terkait sekarang lagi bulan suci Ramadan ya Bapak Ibu, tetap lakukan yang harus dilakukan. Kewajiban sahur itu mah jangan ditinggalkan ya. Iya, Jangan sahur. gara-gara praktekin ilmu RDAY, saya nggak mau sahur. Ya nggak apa-apa juga sih, sahur kan sifatnya sunnah ya kan. Iya. Tapi apa iya kuat ya kan, ntar alasan lagi. Gara-gara nggak sahur saya jadi lemes, nggak puasa. Ah jangan ya. Oke, itu aja Bu. Berarti sementara nih yang sangat aduhai itu ya, tadi itu ya tentang Kris. Iya. Tiba-tiba yang udah sekian lama dicari-cari nggak Iya. nemu, Iya. gara-gara si segitiga sama kaki tuh. Iya. Tahu-tahu jadi nemu dan dijual Iya. harganya tinggi. Iya. Seharga motor. Wah, ini belasan juta nih kayaknya nih ya. Apa di bawah 10 Bu? Di atas 10? Di bawah 10. Di bawah 10. Iya. Oh, berarti motor-motor second ya kan? Iya. Second tapi tahun muda ya. Oke, luar biasa sekali. Ibu Yanti ya. Iya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Yanti dari Jaktim ya, Jakarta Timur. Dewan juri, lagi dipilihin nih kayaknya uang bibit yang baru dipetik. Soalnya uang bibit tuh ada yang baru dipetik, ada yang baru digunting, atau dipilihin nomor serinya yang paling keren ya. Oke, luar biasa ya. Seminggu loh, seminggu kabar gembira ya. Oh ini Bu Yanti ini disimpan Bu ya, baik-baik jangan sampai dijajanin Bu. Kalau Ibu kepepet mau jajanin, gadein ke saya Bu ya. 75 saya terima dengan harga 75.250 rupiah ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oh Ibu ya, coba saya mau dengar dulu. Ibu yang terkabul apa? Yang pertama Yang pertama Adalah?
Toko saya ada yang bayarin. Apa? Kontrakan toko. Saya kan Ibu ngontrak punya toko. Oh iya. Ya, ibu kontrakin ke orang. Enggak, saya ngontrak. Hah? Terus saya ngontrak. Udah jatuh tempo pas mau bayar kontrakan, ada yang bayarin. Oh, ibu punya usaha. Iya. Ngontrak nih, Ah. kontrak toko. Iya. Tiba-tiba pas udah mau jatuh tempo, itu bulanan apa tahunan? Tahunan. Tahunan. Ah. Menjelang detik-detik harus perpanjang lagi, Iya. sudah ada yang bayarin. Ada yang bayarin. Ada yang bayarin. Ada yang bayarin. Berarti dikategorikan ada orang linglung, ya kan? Iya. Pak Haji kan selalu bilang, udah bos tenang aja, lo praktekin aja. Nanti ada orang linglung yang bla 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 bla. Nanti ada orang linglung bla 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 bla. Tergantung hajatnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, hutang saya ada yang bayarin. berapa miliar bu? Oh, nggak nyampe miliaran. Ada 2 ikat 2 gepok. Cuman 7 jutaan. Cuman 7 juta ada Iya. yang bayarin. Yang ketiga, Yang ketiga, anak saya nggak jadi pisah sama istrinya. nah ini nih buat para penonton yang lagi dak dik duk der daya ya kan, yang lagi aduh mana udah mau lebaran, mana bini begitu, aduh mana suami begini, aduh banyak Itu aduh-aduhnya. kejadian baru kemarin hari Sabtu, makanya saya paksain ke sini. Saya tahu nih mainin jurus apa nih. Biasanya memang ada beberapa emak-emak yang bantu hajatin anaknya biar kobul, bantu dorong lah ibaratnya. Yang ketiga bu, keempat Yang berarti. keempat, sebelum anak saya nggak jadi pisah, yang keempat itu udah pernah cair 2 kali. Ibu, Ya. udah pernah ada pencairan? Ya. Oke, sini maju, ibu berkerudung kuning, ya kan? Mantap sekali. Ini baru namanya mantap. Semangat ini abangnya nih. Tapi jangan lupa penonton, di subscribe dulu ini YouTube channel paling mantap ini. Bu, sini bu, deket-deket bu, jangan jauh-jauh. Ibu perkenalkan diri, nama siapa, asal dari mana? Nama saya Ibu Ria dari Ibu Ria. Jakarta Timur. Oke, namanya Ibu, Jaktim juga ya Iya. kan, namanya Ibu Ria. Nama lengkapnya Gembira Ria. Oke, jadi Ibu tahu RDAY awalnya pertama kali dari mana? Dari IG. Instagram. Oke, Iya. warga IG. Iya. Lagi scroll reels nih biasanya nih. Apaan ini? Hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, kok bisa? Enggak, saya mah ketemunya bukan itu. Apa sih Pak Haji? Ada yang testimoni di sini. Terus saya tertariknya sama sholat tahajudnya, sama sedekah sama anak yatimnya. Saya tertariknya di situnya. Oh, mungkin ibu sudah terbiasa sholat tahajud, Iya, mungkin ibu juga sudah terbiasa berbagi atau sedekah Iya. ke anak yatim. Iya. Tapi ada sesuatu yang ibu lebih apa ya bahasanya, lebih tertarik nih, ya Iya. kan? Oke, ketika ibu tahu dari IG, lanjut nyimak ke YouTube. Enggak, hilang-hilangan tuh Pak Haji tuh di IG. Hah? saya nggak baca RDAY-nya, jadi saya kesel gitu. Kok nggak ketemu lagi nih Pak Haji? Kok nggak ketemu? Oh, awal-awal tuh. Terus ketemu lagi akhirnya gimana? Ketemu lagi pas Ustadz yang dari Jambi testimoni di sini. Terus saya simak, katanya simak di YouTube. Saya langsung lari ke YouTube. Nah, nyimaklah di YouTube, Nyimaklah di tonton. YouTube. Heeh. Terus langsung sebelum saya ke sini, udah saya langsung praktekin. Oke, itu kapan? Februari tahun lalu, berarti udah 1 tahun. 2024. 24. Oh, Sebelum puasa juga. sebelum puasa juga. Oh, berarti ibu ini adalah murid angkatan 2024 ya. Singkat cerita, ibu akhirnya nyimak dari YouTube, Iya. lanjut praktek. Lanjut praktek. Ya kan? Heeh. Ini datang ke berapa kali? Udah nggak kehitung. Oh, ibu berarti lumayan sering ke sini. Iya. Oh, harus. Awal-awal saya mah setiap minggu paksain ke sini, setiap hari Minggu pasti ke sini, setiap hari Minggu pasti ke Ijab sini. terus? Ijab terus gitu. Udah ke sini paling sebulan sekali. Begini penonton ya, paling tidak ya sebulan sekali ya, mentokin, jangan aduh males banget. Takutnya nanti kata Allah, aduh males banget juga ngabulin ya kan, jangan ya. Jadi sebisa mungkin itu namanya dicas.
Iya. biar baterainya penuh terus ya. Tapi setiap hari saya selalu, saya Nyimak. kan dagang. Hmm. Jadi setiap hari itu saya sambil nunggu dagangan pasti saya nonton pencerahan. YouTube. YouTube. Wah. Nanti kalau nggak selesai saya sambung lagi di rumah gitu. Wah, Sambil tiduran. Ini, Mbak, nih emang bener nih langkahnya emang udah paling pas nih ya kan. Sebelum datang nyimak dulu, nyimak, paham kan, baru praktek. Praktek, yakin kan, baru pasrahin ke Allah. Dan yang terjadi adalah pertama, Saya kan kesini tuh pusing saya waktu itu karena kontrakan warung saya udah mau habis. ya, Duit belum ada. heeh. Terus kata kok Pak Haji nih nongol mulu gitu. Saya tonton deh di YouTube-nya gitu Ya. kan. Akhirnya saya ngajak suami, udah ini bagus nih, ayo kita ke sana. Terus saya ada juga ngelihat Vena Melinda gitu kan. betul. Terus pokoknya kan saya setiap hari nonton. Heeh. Ya udah saya paksain sini sama suami saya gitu. Wah, kalau ibu yang Bu artis yang ibu sebut tadi itu Bu ya luar biasa, istiqomah, itu tamu jadul. Iya. Hobinya memuliakan anak yatim ya, makanya terakhir tuh tahun berapa ya pas anaknya yang kedua itu ulang tahun kemarin tuh Iya, pokoknya pas itu saya ngelihat. ya dia pokoknya setiap kali anak ulang tahun anak yatim RDAY diundang, Iya, ucap iya. syukur, yo doa bersama ya sayang gitu, dan luar biasa Bu, anaknya yang pertama kan udah jadi apa sekarang Iya, kan? anggota Oh, DPR. itu Iya. karena dekat sama anak yatim, ya kan? Iya. Oke, singkat cerita yang pertama itu ibu pusing nih, ya kan? Pusing, Aduh, iya. jatuh tempo nih, perpanjang nih setahun nih, berapa duit Bu setahun? Dikit sih, nggak banyak, cuman 20 juta. Gitu. Cuman 20 juta. Iya. Kalau nggak ada uangnya juga pusing. Pusing ya kalau kan? nggak ada uang. Karena kan omset nurun. Lagi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, kan? gitu. Jangan dibilang turun Bu. Iya. Lagi alhamdulillah. Iya, ya lagi kan? alhamdulillah, iya. Jadi yang terjadi setelah ibu praktekin ilmu RDAY bikin takjub Allah, kok bisa ada orang linglung bayarin dulu tuh ibaratnya? Gini, saya teleponin teman saya. Oh, bos tolong dibantu. Ya, saya telepon. Terus ada yang saya datangin. Oke. Tapi sebelum saya datangin, sebelum ketemu dia, saya salam dulu. Saya biasa Mainkan jurus. mainkan ya. jurus dulu. Mainkan jurus kearifan lokal ya, Iya. bukan jurus silat, bukan. Tapi Iya. kira apa ini jurus ya kan? Jurus kearifan lokal mungkin Bapak Ibu udah pada paham dong. Apa mau dijelasin dulu? Coba Bu dijelasin, Ibu ngapain? Biasa Pak, remes-remes. Itu Ibu remes-remes pas lagi OTW apa pas udah nyampe Ibu misi pamit ke belakang dulu apa gimana itu teknisnya Bu? Pas nyampe, saya belum turun dari mobil, langsung saya remes. Wah, kerja deng ya kan? Iya, terus 9 saya kali. salaman gitu. 9 kali remes pakai tangan kanan dong Iya. ya, jangan sampai salah soalnya ini Iya. buat salaman. Ngucapnya apa pas salaman? Ngucapnya alhamdulillah 9 kali ya. atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak-anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Kasih saya uang. Waktu itu saya cuma diminta 5 juta. Kasih saya uang 5 juta gitu. Oke. Ada 4 orang. Pada target nih. Iya, Target target 4 bidikan orang. ya kan. Iya. 4 orang gua samperin nih. Iya, Oh, jadi ngeteng. enteng. Iya. Di keteng ya kan. Begitu salaman, zlep ya kan, apa kabar? Iya. Basa-basi Udah dulu. cerita dulu, terus saya bilangin, nah pulangnya langsung dikasih sama dia. Cair tuh. Cair. Yang pertama. Yang pertama, yang kedua itu suami saya. Wah, ini Suami saya kan juga ikut sholat malam sama saya, ikut mandi malam, ikut Ibu sholat. mainkan jurus. Suami saya yang datang ke rumah saudara. Oh, kirain suaminya disalamin ya kan? Enggak. Kok suami sendiri saya disalamin? yang ini ke rumah saudara Oh, gitu. ikhtiar Tapi nih. mukanya udah saya suruh gosok-gosok dulu. Oh iya. Iya. Mana suami Bu? Ada tidur. Oh, lagi bobo. dia Ya. dia kalau naik ketawa mulu, jadi nggak ini. Oh iya. Cuma kalau naik ketawa mulu katanya. Nggak apa. Iya. Terus Udah tuh dikasih juga 5 juta. yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga teman saya. Saya kempit fotonya. Ibu cetak. Iya. Dikempit tiap malam bobo ya kan? Iya. Terus tulis apa tuh di balik fotonya ditulis apa?
kasih saya duit juga. Kasih saya duit juga. Dan yang terjadi adalah Yang terjadilah saya telepon, dia langsung transfer. wow, 5 lagi. 5 lagi itu saudara suami juga. Oh. Dia datangin juga. Oh berarti kiri 2 kanan 2 nih, ya kan? Saling bahu membahu. Iya. Jadi ilmu ini berlaku di kala kepepet, ya. Kalau nggak kepepet mau ngapain, ya kan? Gua tes ya kan, manjur nggak nih, ya kan? Tapi kalau nggak kepepet juga buat apa sebenarnya, ya kan? Iya. Oke, singkat cerita terbayarlah tuh. Terbayar. Perpanjangan, Sewa toko. Emang ibu jual apa sih? Saya usahanya ATK ATK, Iya. alat tulis kantor. Iya. Oke, di Matraman. di Simpang. Di pinggir jalan tapi dekat sekolahan, dekat kelurahan, dekat kampus gitu. Dekat kelurahan, dekat kampus. Matramannya Iya. sebelah mana, Bu? Jangan dikasih tahu. Iya kan kalau ada orang mau pesen order gede gitu. Oh. Boleh nggak? Nggak boleh? Nggak boleh, janganlah. Oh rahasia. Rahasia. Oh ya udah, ntar biar jalur langit yang bekerja Iya, datangin. nanti Allah aja yang mendatangkan pembeli. Wah, boleh ya Iya. kan? Berarti ibu masih ada rahasia-rahasia nih sementara Iya. nih. Oke, jadi singkat cerita, yang pertama alhamdulillah ya lewat Alhamdulillah. ilmu RDAY terbayarlah tuh perpanjang sewa setahun ke depan. Iya. Tenang ya kan? Itu kan tahun lalu tuh. Ya. Sekarang bulan Juni tahun lalu. Oh masih ada beberapa bulan lagi ya Iya, kan? ha-ha. Jangan dipikirin Bu, nanti Iya. lunas sendiri ya kan? Ya pasti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, saya kan masih ada sisa cicilan pinjaman di Pegadaian 7 juta. ya. Saya yang saya mau lunasin. Eh, Saya yang lunasin 2 juta, dia 5 juta. dia tuh siapa? Orang yang ngajak saya buat ke Pegadaian ini ngajuin pinjam Pegadaian. Oh jadi sebelum Ibaratnya ini marketingnya lah. Oke. Dibantu. Sama dia. Oh beres tuh. Beres. Main juga jurus. Ya, salaman juga. Waduh, manjur ya. Berikutnya Bu. Yang ketiga itu cair. Berapa M Bu? Enggak banyak sih. Nah. Enggak nyampe 50 juta. Nggak nyampe. Nggak nyampe, Berarti iya. 49,500 Iya. ya. Itu saya ini apa sih namanya? Apa? Yang 50. Oh, itu saya udah kan masih ada nih cicilan yang kecil-kecil nih. Ibu Masih pinjaman. ada. Iya, ada cicilan yang kecil-kecil. Saya pusing banget waktu itu. Ini gimana cara ngelunasin yang kecil-kecil gitu. Recehan. Tiba-tiba ada yang nelfon. Mm. Ibu, mau nggak saya kenalin sama teman saya katanya. Itu udah guling-guling saya Mas Regi karena saya udah didesak orang. Yang gara-gara kecil-kecil itu? Karena banyak berarti. Kecil-kecil tapi nggak 1, 2. Ada 4 deh gitu. Oke. Terus saya udah guling-guling di toko. Aduh ini udah didesak orang gimana. Nah saya ingat kata Pak Haji. Setelah saya ditelepon sama orang itu saya ingat Oke. pertolongan Allah itu datang di saat-saat terakhir kata Iya, Pak Haji. emang kalau udah mentok kepepet kita pasrahin, barulah di situ Allah Iya, turun tangan. tiba-tiba ada yang nelpon saya. Padahal sih udah lama nggak hubungan sama dia. Dia telepon, mau nggak saya kenalin sama teman saya katanya gitu. Pengajuan, Ya udah kata saya. pengajuan dan cair. Cair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beres tuh. Beres ya. Ada sisa gak? Udah saya sedekah waktu itu, udah sedekah Jumat Barokah, udah sedekah umroh. Oke. Nah, Ibu dari tahun lalu berarti udah rutin TF ke sini ya? iya udah rutin. Oke. Iya. Nah, ada lagi Bu setelah itu? Ini Sabtu kemarin nih, Kenapa itu? anak saya ketahuan selingkuh. Wah. Anak Ibu cewek cowok? Cowok. Tapi sama ketawa aja gitu Mas Ri, nggak ada rasa pusing, nggak ada mikir Biasa apa. aja. Karena kan kita udah hilang sifat 18. Oh. Udah hilang. Cuman anak saya karena baru sekali itu ngelakuin, dia kan udah ada kenal udah sekitar 8 tahun, nikah sih baru 3 tahun gitu. Itu dia pusing, baru sekali itu dia ngelakuin, dia yang pusing. Jadi saya ajak dia sholat malam. Oke. Saya ajak dia sholat malam, saya mandi dulu, saya ajak sholat malam, terus sholat tobat, Ya. sholat tahajud, sama sholat hajat. Terus apalagi mah? katanya. Disuruh tobat telanjang nggak? Udah di kamar mandi. Oh, juga. Sebelum dia ini, habis itu
apalagi mah. Udah, sekarang kamu berdoa apa yang kamu minta sama Allah, minta sama Allah. Terus habis itu udah dia minta sama Allah, terus apa lagi? Nih fotonya tadi mama cetak. Tulis di belakangnya apa yang kamu mau. Ditulis sama belakangnya sama dia. Balik lagi. Ya, balik lagi, baikan lagi. Baikan lagi. Terus cuman itu di dia, tapi di saya juga kempit. Oh, emaknya bantu ngedorong nih. Saya kempit. Karena emang mereka ini sebenarnya gimana gitu ya. Karena udah lama, jadi sebenarnya serasa sayang tuh masih ada. Anak saya udah diusir loh, semua baju dilempar-lemparin. Si menantu nih. Oh, Udah tapi diusir. tinggal bareng ibu enggak beda? Enggak beda. Oh, masing-masing. Masih, anak Oke. saya udah nggak mau pulang. Saya takutnya Mas Regi ribut lagi malamnya. Udah saya ajak anak saya pulang. Saya ajak itu, terus saya kempit juga. Udah ngelakuin sholat malam itu. Saya tulis juga. Telepon hari ini juga kata saya. 5 menit sebelum jam 12 dia nelpon. Sebelum jam 12 malam, telepon tuh Ditelepon tuh istrinya ke anak ke ibu, anak saya. suruh pulang. Anak saya kan orangnya gimana gitu. Emang rasa takut apa? Karena istrinya ini baru orang tuanya baru meninggal. Oh, merasa bersalah, merasa berdosa, bersalah. merasa bagaimana gitu kan? Iya. Terus dia kata saya gini, udah angkat telepon, dia angkat teleponnya. Terus dia udah ngomong lu gue. Kalau kemarin masih ngomong lu gue. Terus ada apa kata anak saya? Aku pengen nelfon kamu aja. Udah balik sono kata saya. Langsung balik sampai sekarang. Aman. Baju udah balik lagi. Sebelum saya kesini bajunya udah balik lagi. Oh. Tadi gua udah lempar-lemparin semua. Luar biasa, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Wah, ini baru yang emak sayang anak ya, anaknya ada masalah tidak dijorogin, tapi sini tenang, semua ada solusinya. Iya, dia Ilmu mama kok RD. mama kok nggak marah sama aku katanya. Ya ngapain marah, udah terjadi. Mama ada hajat masalahnya. Kalau mama marah hajatnya kabur. Iya. Daripada mama marah, mending kita mainin jurus. Iya. Intinya anak kita rujuk lagi, baik lagi, harmonis Nah, kebetulan lagi. gini juga Mas Regi, itu Apa? petunjuk dari Allah juga. Apa itu? Pas dia hari sama adiknya dia nggak marah. Adiknya diajak buka di situ. Terus tapi dia pulangin lagi tuh barang-barang anak saya. Cuman ada satu CD-nya di dalam. Kata, saya udah ngomong sebelumnya, kamu pakai celana istri kamu. Kata saya gitu. Kebetulan pas maghrib anak saya pulang habis buka bersama di situ. Saya bongkar-bongkar, ini ada celana. Ini celana siapa? Oh ini celana dia. Ya udah pakai balikin. Kata saya, dipakai. Kata, oh ini petunjuk dari Allah juga nih kata saya. Kok nyelip satu punya dia gitu. Bisa-bisanya ya? Bisa-bisanya gitu. Waduh. Ini berarti ini emang petunjuk dari Allah juga. Apa jangan-jangan menantu ibu diam-diam juga nyimak nonton RDAY? Sengaja disempilin satu, dah kali aja nanti dibutuhkan. Iya. Ternyata dipakai. Makanya Ya. itu saya senang banget dia udah balik lagi. Alhamdulillah dia udah balik lagi, udah balikan lagi. Sebelum saya ke sini, mama jam berapa? Kan istri nggak tahu saya ke sini. Jam berapa mama mau ke Bogor? Nah itu mobil mau saya mandiin di sini kata saya. Kan dia ngajak istrinya, selingkuhannya ke mobil. Oh. Jadi istrinya udah nggak mau naik mobil, tenang aja, nanti digosok-gosok pas ini, kata saya. Iya, Dimandiin tadi pagi. Tapi gitu. selingkuhannya udah wassalam kan? Udah enggak kan? Apanya? Udah selingkuhannya tadi itu udah pisah kan? Udah langsung saya Ultimatum? Udah blokir, ini buang semua. Dia kenal di IG juga. Aduh. Tapi udah ketemu? Pernah ketemu. Oh, Makanya tapi dia ngajak nih mobil. tapi beneran cewek kan? Iya beneran cewek lah. Soalnya bukan apa-apa Bapak Ibu, berkenalan di sosmed itu biasanya terkadang wujudnya bisa Berubah. aslinya laki-laki. Maksudnya dia modus gitu, mencari mangsa iya. dengan cara abang TF dulu, ya kan? Baru kemarin, baru dari akhir Desember katanya. Oh, Dia berhubungan. hilaf tuh. Ya kilaf. Kata saya, oh ini kamu kepleset nih kata saya. Kepleset, Iya. nggak apa-apa. Yang penting balik lagi. Balik lagi, alhamdulillah. Tadi kan? udah dibawa, udah lempar-lemparin. Oke, Ini udah tadi balik Ibu semua sempat nyebut tentang sifat 18. Iya. Sebelum Ibu kenal RDAY, apakah 18 sifat itu juara satu apa gimana Bu? Kalau sama suami juara 1. Sama suami juara satu, tepuk tangan dulu dong.
Istri saya, suami selalu mempertahankan sifat 18 jangan sampai Iya. hilang Iya. kepada suami tercinta. Habislah suaminya, berarti ibu ini karakter istri apa ya? Berarti salah. Suami ibu ini termasuk ini Bu, masuk komunitas susu tai. Suami-suami takut istri. Nah, alias susis Kita ya sih kan? sama-sama emosi, sama egois, tinggi, sama. Iya, Gitu. api ketemu nggak api. mau ngalah gitu. Oh. Tapi semenjak dia jalanin, saya jalanin, setiap oh iya dia ingat ilmu Pak Haji. Gitu. Ada Setiap apa dia ya? mau ini, oh saya ingat, kalau nggak ingat ilmu Pak Haji saya udah begini katanya gitu. Oh, kayak ada Iya, rem ya, kayak iya. ada apa ya, yang nge-backup gitu. Iya. Oh iya, gua ada hajat. Aduh, coba lu gak ada hajat lu. Sabar, kobul cair gitu. Jadi, oh ibu tadinya juara 1 ibu ya? Kalau mas suami juara Bapak satu. juga tuh? Enggak juga? Bapak apa lebih slow? Apa ibu yang lebih garang? Saya yang lebih galak. Waduh, tapi kalau saya boleh tahu Bu, itu piring udah berapa pecah Bu? Nggak kehitung. Sekarang di rumah saya pakai piring stainless sama piring plastik. Iya. Oke, Bu, apa ya? Ada lagi nggak Bu selain tadi tuh? Mungkin yang kecil-kecil banyak kali ya? Yang kecil-kecil mah banyak. Recehan-recehan ya? Anak saya sakit gigi, suami sakit gigi. Ah, itu mah banyak. standar lah ya, Anak saya SNI terima lah. di SMA negeri itu Heeh. biasa. Nah, yang paling Ibu sangat bersyukur sekali setelah praktekin ilmu RDAY apa? Semenjak saya ke sini, saya langsung merasa tenang. Sifat 18 sudah mulai hilang. Berhasil Ibu kendalikan Berhasil dikendalikan, pelan-pelan. ya pelan-pelan. Setiap ada masalah saya udah nggak pusing lagi. Dulu senggol bacok. Senggol bacok. Waduh, ngeri juga ya. Iya. Tapi emang itu ya Bapak Ibu ya, memang kalau kondisi otak kita lagi kusut, apapun ya itu tadi, senggol bacok, salah dikit, wah pokoknya ngeri dah ya kan. Tapi kalau udah ketemu RDAY, alhamdulillah ya kan. Kita kadang suka, kalau kita lagi ngaca, kok bisa ya sekarang saya seperti ini ya. Nah itulah hikmahnya Bapak Ibu, itu nggak bisa dibeli pakai uang ya. Iya. Bapak Ibu ada uang, coba tes pergi ke psikolog. Bu dokter atau Pak dokter, tolong bantu saya biar saya ini waras ya kan. Loh, waras kenapa? Emang Ibu nggak waras? Enggak, maksudnya saya ini hobinya marah-marah apalah segala macam. Sifat 18 juara 1. Apa tuh? Nah, 18 ya kan. Itu pun juga belum tentu berhasil ya, tapi lewat RDAY wasilahnya alhamdulillah ya, karena kita juga sadar bahwasanya kita punya hajat. Kalau kita punya hajat, nggak boleh gede jengkel, nggak boleh gede komen, nggak boleh ya pokoknya 18 sifat itu suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, seneng nggak seneng harus bisa kita kendalikan ya, kita lawan, jangan dilanggar karena namanya sifat itu melekat Iya. ya, sifat itu nggak mungkin bisa dihilangkan kecuali kita wassalam innalillahi, hilanglah tuh sifat-sifat buruk ya kan. Karena ada sifat baik, ada sifat buruk. Nah, sifat buruk ini nih yang banyak orang begini, Bu. Aduh, susah Pak Haji, saya orangnya hobi jengkelan. Ya, karena dia ngomong susah terus. Nah, Iya. karena dia ngomong susah terus. Iya. Ibu ketika jengkel, cara biar ngelawannya gimana, Bu? Kalau sekarang mah ini udah biasa aja gitu. Alah, nggak ngaruh kali gitu ya. Nggak ngaruh. Saya mah gini, ingat saya kan punya hajat. Jadi saya nggak, kalau udah nggak mikir, udah nggak jengkel, marah sama anak enggak, marah suami enggak gitu. Berarti orang-orang di sekitar Ibu pada bingung ya sama Ibu ya? Iya. Kok Ibu Ada sekarang juga itu Mas Regi, orang-orang di sekitaran saya. Saya kan cerita dikit-dikit. Terus dia belum sempat ke sini, dia katanya mau ke sini, belum sempat juga. Dia itu sering ribut juga sama suaminya. Saya suruh minum air. minum air jurus ya. Minum air jurus. Akhirnya sedang dia akur. Terus ada lagi suaminya udah nggak bangun lagi. Centong, Ya. manjur, Saya kasih centong dari Pak Haji di sini. terbang lagi. Terbang lagi. Ini yang paling mahal ilmu RDAY, Pak. Ya, yang namanya burung diciptakan biar bisa terbang sampai muntah, ya kan? Ini terbang doang nggak muntah juga kesian. Iya. Kata saya gini kan, akhir tahun kemarin dia ngajak saya jalan-jalan, ayo. Terus kita cerita-cerita tuh, ngapain aja? Kita aja belum mandi, kan? Belum mandi gitu.
Terus cerita, oh percuma mah nginep jauh-jauh juga nggak ngapa-ngapain, kata istrinya gitu. Oh, kedeteknya dari situ. Iya. Berawal dari obrolan, ngapain pergi jauh-jauh, percuma kalau Iya. tidak apa ya, honeymoon. Ya akhirnya dia cerita, oh tenang aja nih saya punya centong. Awalnya dia ketawa-ketawa gitu, suami juga udah, ini Siri ada-ada aja kerjaannya, Udah cobain kata saya. dianggap remeh. Ya nggak remeh, cobain kata saya. 1 kali, 2 kali, 4 kali bisa. Heeh. Iya, bisa. Saya tanya, biasa seminggu berapa kali? Jangan nggak seminggu, sebulan kali juga enggak. Terus sekarang 3 kali katanya. 3 kali sehari. Seminggu. Oh, tuh kan. Jadi jangan dianggap remeh ya. Tapi nih luar biasa nih, vibes-nya ibu ini nih positif sekali ya. Iya. Memang kalau benar-benar nyimak seperti inilah ya, menceritakannya secara gamblang ya, dan semua poin-poinnya udah dipahami. Iya. Butuh ini obatnya. Butuh ini jurusnya. Ada kasus ini, tenang, kempit. Ada ini, tenang, centong. Jadi bisa berbagi juga, alhamdulillah tuh ya kan. Alhamdulillah, Pasti iya. temannya ibu kan, ya Allah, kenapa nggak dari dulu? Iya, Pasti begitu anak kan? benar dia ngomong kayak gini. Ya kan? Coba dari dulu tahu ilmu Pak Haji, ini kasih tahu katanya. Nggak selingkuh kali suaminya katanya. Iya, dan sumurnya mungkin nggak bakal kering-kering banget, Iya. ya kan? Nggak usah disesalin, itu emang udah jalannya begitu. Terima takdir Allah, Terima takdir ya. Allah kata saya. Terus sekarang ya udah, alhamdulillah udah akur. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya. Sebelum closing. Oh iya nih, udah mau jam 1 aja. Ibu, tentang ilmu cinta kasih, apa kabar? Itu saya semenjak tahu ilmu cinta kasih, semenjak saya kesini, suami saya selalu saya suapin makan siang. Suapin makan siang, selalu suapin. Terus saya mandiin. Sebokin. Apa lagi? Setiap pagi sampai sekarang. Pijitin nggak? Pijitin? Malam sebelum tidur biasa. Oh, sebelum ritual. Iya. Pijitnya pijit kode. Terus, Bu? Iya. Usia berapa sih Ibu? Saya 53 tahun ini. Oh. Agustus nanti. Bapak? Suami? 54. Oh, beda setahun tuh, Iya. Bapak Ibu ya. Bayangin ya, umur setengah abad lebih, tapi kayak orang baru pacaran atau kayak orang baru menikah ya. Sementara biasanya usia-usia segitu udah, halah mau ngapain, sudah tua, udahlah kita mah paling fokus ngurus anak, ngurus kerjaan, ngurus cucu, mau ngapain lagi sih? Justru nggak boleh ya. Saya Selagi tadinya juga begitu Mas Regi, pikirannya? udah males gitu. Semenjak tahu ilmunya yang dikasih tahu Pak Haji, Iya. langsung saya praktekin. Oh, Saya berarti centongin juga padahal nggak tidur. biar lebih gahar ya kan, berontaknya makin ngeri. Jadi kita berdua ketawa mulu gitu. Happy ketawa, ya? Happy mulu gitu. Itu ya, jadi Bapak Iya. Ibu ya, udah mainkanlah semua ya. Terkadang kayak ibu ini sebenarnya fine-fine aja gitu, Iya. cuman kita tes kali aja dia lebih ganas gitu kan, bisa aja gitu. Jadi Malah suami suka digituin. woi, siapa ya gak suka gitu Bu ya kan? Udah mah hobi nenen ya kan? Iya. Aduh, luar biasa. Hikmahnya suami istri jadi harmonis, Iya. rezeki pun mengalir dengan Iya. deras. Alhamdulillah. Ya. Kalau emang ngaruh Bu. Kalau kita Ngaruh, sama iya. pasangan kita tuh agak sedikit resek banget sih ini. Aduh, tapi ada hajat, tapi jengkel. Itu rezeki udah mau ke rumah nih, udah ibarat mau nyampe kayak tukang paket nih. Iya. Paket gitu kan. Iya. Bablas dia kabur Bablas lagi. lagi, iya. Nggak ada nih, kayaknya yang punya rumah kayaknya pergi deh. Besok aja deh. Padahal ada di rumah. Jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin dijaga hubungan harmonisnya. Kita mainkan ilmu cinta kasih sayang, terima kasih. Oke, Bu Ria, terima kasih banyak, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Ria ya. Ibu udah punya uang bibit belum? Belum. Wah, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah ya. Dapat uang bibit. Terima kasih Bu. Ini Iya. Bu, mic-nya Bu. Oke. Waduh, Bapak Ibu, luar biasa, menarik ya, menarik nih testimoninya ya. Jadi buat para penonton juga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ya, harus ya, nggak ada solusi lain, nggak ada opsi lain, perbanyak nyimak ya. Karena apapun hajatnya, ilmunya ya, solusinya semua udah ada di YouTube ya. Coba Ibu tadi kan banyak banget case-nya ya.
satu-satu dijabarin dan kabul semua. Itu ada semua di YouTube. Yang penting Bapak Ibu simak sampai paham. Apabila sudah paham baru praktekin. Jangan simak, sholat tobat sambil telanjang, nggak ada ya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Soalnya Pak Haji tidak pernah menyarankan tamu-tamunya untuk sholat tobat sambil telanjang. Soalnya masih ada yang bertanya, apakah sholat tobat itu harus telanjang? Waduh, siapa yang ngajarin pula ini ya? Jadi memang ada pertaubatan telanjang tapi tidak sambil sholat. Kalau sholat itu tetap kita menutup aurat ya. Itu wajib, hukum wajib ya. Tidak ada yang namanya sholat telanjang kecuali disolatkan. Itu juga nggak telanjang-telanjang banget, dibungkus pakai kain putih ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah nyimak live ini ya. Paksain Bapak Ibu yang hadir ikut sholat tahajud, doa dan ijab. Apapun hajatnya, fokus dulu satu sesuai arahan instruksi dari pusat ya, dari Bapak Haji Dwi Susanto, guru besar kita ya. Jangan banyak-banyak dulu hajatnya. Contoh kayak ibu tadi tuh pengen rumah laku dulu atau pengen suami kerja dulu. Suami kerja dulu deh, atau udah papa nggak usah kerja dulu, nggak apa-apa mau lebaran nih bagian ini aja nenen. Nah ya, yang penting rumah laku cair, alhamdulillah ya kan, kita bisa modal buat lebaran, yang penting nenen. Nah itu aja ya kan. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu fokus dulu sama satu hajat, nanti ikut doa dan ijab, ustadz yang mimpin doanya, anak yatim yang mengaminkan. Bapak Ibu sebut berulang-ulang. Contoh pengen hutang lunas nih, bulan ini pasti lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Pasti ada orang linglung bayarin, pasti Allah beresin. Ucap terus, anak yatim amin. Nah, contoh ada yang pengen terbang lagi tuh, ya kan? Pasti terbang lagi. Yakin pasti terbang keras lama. Terserah dah ucap yang bagus-bagus ya kan? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah nyimak live ini. Saya akhiri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.